Shalom, perkenalkan saya adalah Raymond Desiasel yang akan menceritakan sejarah awal berdirinya Gereja Masih Advent Hari ke-7 Cisalak di Kompleks Pelni, Cisalak, Depok. Cerita dimulai awal bulan Desember 1985 ketika saya baru saja pindah rumah dari Jakarta ke Depok di Kompleks Pelni ini. Pada waktu saya berjalan pagi-pagi bersama anak saya Nancy mengelilingi Kompleks Pelni, kemudian saya bertemu dengan Bapak Yosef Inarai. Saya sudah mengenal Om Inarai ini karena dulu Om Inarai adalah juga anggota dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Anggrek, Tanjung Priok, di mana Bapak saya dan kami sekeluarga adalah juga tua-tua dari Gereja Anggrek di Tanjung Priok. Jadi pada waktu kami ketemu di Kompleks Pelni, ternyata Om Jus Inare ini juga tinggal di Kompleks Pelni, tidak jauh dari rumah saya. Lalu kami merencanakan, saya berbicara dengan Om Inare bagaimana kalau kita membuat sebuah kumpulan cabang sekolah Sabat di Kompleks Pelni. Awalnya kami bertanya Om Inare dari gereja mana. Sekarang Om Inare bergereja di Ciracas, tidak jauh dari Kompleks Pelni. Lalu setiap Sabat di bulan Desember saya mencoba mencari beberapa orang di perempatan Ori di Kompleks Pelni. Kalau saja ketemu dengan orang yang membawa buku sekolah Sabat, karena dengan demikian saya tahu mereka itu adalah orang Advent. Kemudian saya dikenalkan oleh Bapak Yus bahwa ada orang-orang Ciracas juga yang tinggal di sekitar Kompleks Pelni. Kemudian saya diperkenalkan dengan saudara Nurdin Nenggolan di Pondok Duta rumahnya. Kemudian di sana juga ada saudara J Pupela. Kemudian juga ada keluarga F Maringka sedikit di luar Pondok Duta. Dan kami bersepakat berlima untuk mulai belajar sekolah Sabat di rumah saya. Dimulai di rumah saya, pertemuan yang pertama di rumah saya kita belajar sekolah Sabat. Dari Januari sampai Desember, sampai bahkan Januari tahun 1987, kami berlima memulai pelajaran sekolah Sabat di rumah-rumah, bergantian di rumah kami masing-masing. Lalu pada waktu acara khotbah, kami pindah ke gereja Ciracas mendengarkan firman Tuhan dengan menggunakan mobil saudara Nurdin Nenggolan dan juga mobil saudara Pupela. Begitulah berjalan beberapa bulan di tahun 86 sampai akhirnya Majelis Ciracas membuat kesepakatan untuk mengirim tua-tua sidang di Ciracas untuk mengadakan acara khotbah di Kompleks Pelni dan membuka cabang sekolah Sabat di Kompleks Pelni ini. Kami menghubungi gereja setempat di Kompleks Pelni, adalah gereja bersama, dan kami mulai menggunakan gereja itu dari bulan Juni 1986.
acara sekolah sabat dan acara khotbah sudah dimulai. Di tahun 1986 keanggotaan kami mulai bertambah dengan diperkenalkannya dengan keluarga-keluarga yang baru seperti keluarga Max Omahu, keluarga Erlis Bako, keluarga Parangin-angin, hidup Parangin-angin, keluarga Agus dan Rita Oswari, kemudian keluarga B. Sembiring, keluarga Andi Pati dan Ance Pati, dan keluarga Tommy Sarwan. Lalu dimulai dari sejak Januari kami sudah sepakat, karena keanggotaan kami sudah ada 32 orang, kami sepakat untuk mendirikan satu gereja resmi di salah satu bagian dari Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami berbicara dengan majelis gereja induk kami Ciracas dan mereka menyetujui untuk meresmikan satu sidang baru GMHK Cisalak di Kompleks Pelni, dan 27 Maret 1987 itu hari Jumat, maka datanglah utusan dari Conference DKI Jakarta dan sekitarnya yang sebagai ketua conference saat itu adalah Pendeta Onsu. Kemudian sekretarisnya adalah Pendeta Rumayar dan pimpinan sekolah sabat dan juga kependetaan Pendeta Tambingon. Mereka bertiga diutus dari Conference DKI untuk meresmikan sidang GMHK Cisalak di Kompleks Pelni. Kemudian pada saat itu juga Pendeta Rumayar yang memimpin majelis yang pertama dan dipilihlah sebagai ketua sidang di majelis yang pertama ini. Dipilihlah saudara Joseph Inarai sebagai ketua, kemudian sekretarisnya saya sendiri Raymond Lesiasel, bendaharanya saudara Nurdin Nenggolan, dan pemimpin sekolah sabatnya saudara F. Maringka, ketua diakon saudara J. Pupela, dan doa penyerahan oleh Pendeta Tambingon. Dan besoknya 28 Maret, berarti hari Sabat 28 Maret tahun 1987, diadakanlah perjamuan suci dipimpin oleh Pendeta Tambunan, pendeta yang pertama yang ditunjuk untuk gereja Cisalak di Kompleks Pelni. Pada hari Sabat itu juga dilengkapilah staf tambahan untuk kepegawaian di gereja Pelni ini, Cisalak Pelni, dan di sana ditambahkanlah anggota-anggota staf sekolah sabat anak-anak, dan sekretaris sekolah sabat anak-anak adalah Ellen Maringka dan Ibu Erlis Bako. Pimpinan sekolah sabat anak-anak adalah Ance Pati, dan sekolah sabat remaja saudari Erlis Bako bersama suster atau istri dari saudara Tommy Sarwan, namanya Nani. Kemudian pimpinan AB, anggota bekerja adalah Bapak B. Sembiring. Sekretaris AB-nya adalah saudara H. Parangin-angin, dan pemimpin rumah tangga adalah Ibu Inarai Soplanit. Kemudian penulis rumah tangganya Ibu Barus Berliana Utauruk atau Ibu Barus. Kemudian pemimpin Dorkasnya Ibu Siregar atau Ibu Wenda Supit, dan
penulis Dorkasnya juga Ibu Barus atau Ibu Berliana Utauruk. Kemudian pemimpin diakonnya Saudara Upela. Kemudian anggota diakon Saudara Perangin Angin, Saudara Andi Pati, Saudara Tommy Sarwan, dan Saudara Sangarta Sembiring, maksudnya Edi Sembiring. Kemudian pemimpin diakonesnya adalah Ibu Maringka atau Dece Walangitan. Dan anggota diakones adalah Ibu Barus, Ibu Nurdin Nenggolan, Ibu Yeni Lesiasel, dan Ibu Sembiring. Ibu Sembiring atau Jendam Boru Pinem. Kemudian pemimpin komunikasi dan suara nubuatan Saudari Silalahi. Artinya ini adalah Ibu Silalahi yang sekarang adalah Ibu Freddy Purba. Kemudian pimpinan kesehatan dan pertarakan Saudara Andi Pati. Pimpinan penata layanan Saudara Politon, A.W. Politon. Pemuda Advent adalah Saudara Tommy Sarwan. Demikianlah lengkapnya acara majelis di tanggal 28 Maret 1987 yang dipimpin oleh Pendeta Tambunan, pendeta yang pertama dari Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Cisalak. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Gereja Cisalak. Mudah-mudahan di hari ini tahun yang ke-35 di mana umur gereja sudah 35 tahun, sudah menjadi remaja dan anggotanya sudah makin bertambah banyak. Saya mengharapkan dengan sejarah ini maka anak-anak saya, anak-anak muda tentunya di Gereja Cisalak yang sekarang ini boleh meneruskan tongkat sejarah berdirinya Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Cisalak di Kompleks Pelni. Tuhan memberkati kita semua. Amin.